Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan lalu. Intinya kita sama-sama belajar bagaimana menciptakan karya-karya fotografi yang memuaskan, baik bagi kita maupun bagi orang lain yang menikmati. Ada beberapa tips yang bisa kita pakai atau bisa kita terapkan dalam fotografi. Yang pertama, jangan ragu untuk ambil foto sebanyak-banyaknya dari sudut apapun, dari komposisi yang bagaimana kita coba-coba. Nanti baru ketika selesai sesinya itu kita pilih mana yang layak untuk kita proses selanjutnya, mana yang harus dibuang. Tidak usah dipusingkan juga, mungkin ada mitos seputar shutter count dan lain-lain. Yang jelas asal kita pakai kameranya wajar, sepertinya tidak masalah. Coba teman-teman cari sudut pandang yang berbeda. Kebanyakan mungkin ambil fotonya itu sejajar mata atau sejajar mungkin dada kita atau mata setorso lah, seperti itu. Karena itu posisi yang paling mudah, paling nyaman karena tidak banyak effort. Posturnya seperti itu. Nah, namun ada komposisi-komposisi yang kita bisa lebih bagus mengambilnya ketika menggunakan sudut pandang yang berbeda, mungkin dari atas atau dari bawah. Nah, silakan teman-teman bisa terapkan per skenario yang dikehendaki. Yang penting juga adalah kita harus memahami kamera, apapun kamera kita, jenisnya, mereknya, terserah. Nanti kita bisa baca itu ada di manual, mungkin ada orang yang sudah mereview di sosial media. Kita bisa belajar dari situ bagaimana memaksimalkan fitur-fitur yang bisa membantu kita menghasilkan karya yang bagus. Kamera yang kita temui sehari-hari atau kamera yang sering kita temui sekarang biasanya memiliki fitur-fitur yang sangat canggih ya, dari ukuran mungkin beberapa tahun yang lalu. Itu bisa sangat membantu. Kita tinggal melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan kamera, terutama komposisi dan juga teknis-teknis yang lain. Biarkan kamera yang bekerja. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, kita juga harus bisa memanfaatkan pencahayaan, baik itu yang alami maupun buatan. Alami itu mungkin sinar matahari atau mungkin kalau sinar bulan kayaknya nggak terlalu terang ya untuk fotografi umum, tapi mungkin kalau mau pakai low light bisa juga. Nah, yang jelas kita harus jeli memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, mungkin juga cahaya-cahaya dari lampu, lampu jalan, lampu toko dan lain sebagainya. Atau kita bisa pakai eh, cahaya yang kita modifikasi sendiri, baik itu menggunakan mungkin flash atau strobe, baik itu yang eh, kita portable maupun studio. Bisa juga kita menggunakan refleksi. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat kayak ada fotografer yang pakai reflektor atau benda yang bisa memantulkan cahaya-cahaya di sekitar atau cahaya matahari dan sebagainya untuk diarahkan untuk menyinari objek subjek foto. Jadi cahayanya lebih bisa dikendalikan. Jadi bukan berarti cahaya yang alami itu atau yang ada di sekitar kita itu di luar kontrol. Kita masih bisa mengakalinya atau memanfaatnya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin dengan positioning si subjek ataupun juga dengan modifikasi menggunakan reflektor, diffuser dan lain sebagainya. Kita juga harus paham foto yang akan kita hasilkan untuk kepentingan apa. Apakah untuk sekedar project pribadi atau untuk hobi, atau untuk dipesan orang atau dibayar, kita mungkin dokumentasi pernikahan atau malah untuk prewedding ataupun untuk foto produk. Kita harus tahu dulu fotonya untuk apa. Apakah foto itu akan digunakan untuk promosi di sosial media, diposting di internet, atau akan dicetak dalam ukuran berapa, mungkin 3R atau mungkin lebih besar lagi, atau justru untuk baliho ya. Beda, jadi spesifik. Kita harus
benar-benar tahu tujuan akhir untuk apa. Nah, untuk mengetahui tujuan itu kita kemudian bisa merancang rancangan shot atau sesi foto yang sesuai dengan keperluan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah mencari opini dari orang lain, terutama orang-orang yang dia itu tidak tahu teknis fotografi, jadi sekedar audiens atau viewers umum awam dalam fotografi, karena mungkin mereka lebih peka, lebih bisa melihat sisi estetiknya dibandingkan sisi teknisnya. Nah, itu kan yang kita kurang karena kita yang motret kita cenderung fokus pada hal-hal yang bersifat teknis. Padahal orang biasa itu melihatnya enggak secara teknis. Mungkin juga yang dilihat cuma, oh ini bagus nih, oh ini fotonya asik nih. Nah, seperti itu. Dan mungkin ada pendapat-pendapat dari orang lain yang terkesan gimana ya, kurang sesuai dengan perasaan kita, kayak menyebut, wah nih kok fotonya terlalu gelap, oh nih kayak kok terlalu blur dan lain sebagainya. Ya jadikan itu sebagai evaluasi ya, karena mungkin tidak semua orang itu paham betapa sulitnya menghasilkan sebuah karya. Namun juga kita juga harus sadar bahwa mungkin ada benarnya juga. Mungkin kita terlalu egois terhadap foto kita karena kita yang bikin, kita ada bias. Kita bikin foto memotret, kita ada bias bahwa oh ini fotoku ini bagus kok. Kenapa orang lain bilang kurang bagus? Nah, itu kan itu mental-mental seperti itu harus kita singkirkan karena bagaimanapun juga foto itu dihasilkan tidak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga untuk khalayak, untuk audiens atau viewers ya. Nah, yang poin terakhir, kita harus sering juga mengedit foto. Jadi, tidak selamanya foto yang keluar out of the camera itu sudah memuaskan ya. Kalau bagus ya, kalau komponennya dan cara pengambilannya, komposisinya bagus ya tetap bagus. Cuma bisa lebih bagus lagi, kenapa tidak? Jadi, mungkin editing sederhana, mulai pakai Lightroom atau pakai yang lain, atau kalau lebih advance ya Photoshop dan yang lainnya. Coba-coba asal istilahnya tidak terlalu jauh ya, karena editing itu bagaimanapun juga kalau sudah terlalu jauh kadang kita melupakan yang tadi ya, hal-hal yang berbau estetis. Jadi seperti itulah kita bisa menilai sendiri foto itu harusnya diedit sampai seberapa, jangan sampai malah jadi kayak lukisan atau surreal ya, kecuali itu memang tujuan akhir dari yang teman-teman kehendaki dari foto itu. Tony Northup berkata bahwa make pictures, don't take pictures. Jadi buat gambarmu, buat gambar bukan ambil gambar. Ini adalah sebuah mindset. Jadi fotografi atau gambar itu yang kita hasilkan dari proses fotografi itu diciptakan ya, bukan diambil. Jadi nggak asal jepret istilahnya gitu. Yang pertama kita harus bisa memvisualisasikan membayangkan foto itu yang kita hasilkan seperti apa. Kalau kemarin pada saat praktikum kita singgung juga oleh Mas Giovanni bahwa kita harus bisa memposisikan mata itu di 360 derajat atau sekeliling subjek itu. Kita harus tahu bahwa kalau dari sini gambarnya kayak gini, kalau dari sini gambarnya kayak gini. Jadi nanti gambar yang kita hasilkan itu merupakan penerjemahan dari proses berpikir kita tadi, membayangkan tadi, imajinasi tadi. Jadi tidak berantakan karena semua sudah terkonsep sejak awal. Yang berikutnya adalah mencari lokasi yang terbaik. Lokasi terbaik itu tidak harus lokasi yang jauh, yang mahal, yang eksotis. Lokasi terbaik itu ya yang sesuai dengan skenario foto yang kita bayangkan, yang kita konsepkan. Coba silahkan teman-teman nanti cari mungkin tips-tips fotografi mungkin dari YouTube atau dari Instagram atau dari TikTok, bagaimana menghasilkan foto yang bagus dari lokasi-lokasi yang biasa. Terkesannya, oh ini tempatnya kalau kita sepintas kayaknya biasa-biasa aja, tapi kalau di foto kok bagus, kok masuk konsepnya, seperti itu. Penekanannya, karena kalau kita
lihat dengan mata kepala sendiri, mungkin lokasi itu biasa karena kita kan jalan, kita kan menyapu pandangan ke seluruh titik. Tapi kalau foto kan hanya sekedar satu frame per foto ya, sekitar satu frame per frame. Jadi gambar yang ditangkap oleh viewers itu terbatas, tidak tidak full pengalamannya, tidak seperti yang kita eh, alami pada saat mengambil foto. Lokasi yang kurang menguntungkan mungkin dari sudut pandang orang yang lewat bisa diakali mungkin dengan menggunakan focal length yang panjang atau lensa yang tele, atau mungkin dengan teknik-teknik lain mungkin mengambil foto dari jarak yang close up dan lain sebagainya. Nah, intinya semua lokasi bisa uh, bagus, tapi kita juga harus mencari yang terbaik sesuai dengan konsep foto yang ingin dihasilkan. Kembali cari sudut pandang terbaik. Tadi sudah singgung juga karena tidak semua foto itu bagus dari sudut pandang yang nyaman. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat ada fotografer itu sampai naik-naik pohon atau naik tangga atau justru malah uh, di lantai atau di tanah berjibaku ya. Dia cari sudut pandang yang terbaik, mengcapture subjek dan juga mungkin backgroundnya di belakangnya atau foregroundnya itu yang dapat tuh dari sudut pandang yang mungkin sulit. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak foto yang unik dihasilkan dari sudut pandang yang unik juga. Jadi fotografer itu jangan mageran, jangan takut kotor, karena kotor itu baik, berani kotor itu baik katanya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus tahu waktu pengambilan foto terbaik itu berdasarkan skenario tadi ya. Skenario foto tadi, waktunya kapan sih yang paling bagus? Apakah pagi hari ketika matahari belum terik, atau justru siang hari ketika cahayanya banyak banget dan keras ya, atau sore hari ketika sudah menjelang tenggelam matahari, atau justru malam hari. Iya, nanti disesuaikan dengan konsepnya. Bisa juga waktu itu terkait dengan aktivitas atau setting tempat di mana foto diambil. Mungkin di pagi hari cahayanya oke, redup dan juga tidak terik, tapi aktivitas yang mau diambil atau suasananya itu belum dapat karena tempatnya belum buka atau belum banyak hal, atau justru tempat itu bagusnya kalau malam karena lampu-lampunya eh, indah. Jadi kalau di pagi hari atau siang hari itu biasa aja kayak tempat-tempat pada umumnya, tapi kalau udah nyalain malam, oh oke nih buat backgroundnya ada eh, lampu-lampu yang dirangkai atau cahaya-cahaya untuk dari background maupun foreground, bisa dapat bokehnya dan sebagainya. Nah, kita juga harus mempelajari waktu yang paling bagus dan kelebihan kelemahannya berdasarkan skenario foto yang kita inginkan. Berikutnya tadi kita juga sudah singgung bagaimana cahaya dapat dimanfaatkan, karena pada dasarnya katanya fotografi itu melukis dengan cahaya ya. Cahaya alami atau cahaya dari sekitar subjek dan juga background, ataupun cahaya-cahaya uh, buatan, namun istilahnya tadi kita sudah singgung ada lampu, ada uh, mungkin pantulan-pantulan cahaya di kaca dan lain sebagainya. Jadi jangan jadikan cahaya itu sebagai musuh ya. Jadikan cahaya sebagai istilahnya untuk membantu kita. Kan kadang ada yang memaksakan diri ambil foto siang-siang terik-terik di luar tanpa ada teduh ya, kalau istilahnya di shade itu ada di bawah atap atau di mana gitu kan lebih enak gambarnya. Tapi kalau dilawan nanti yang dihasilkan fotonya kurang menarik, mungkin eh, modelnya atau subjeknya itu jadi matanya jadi sipit karena menahan terik. Kalau pakai kacamata merah matanya nggak dapat, kurang kurang oke. Atau justru malah keringetan, justru malah bayangannya tuh keras kayak
satu sisi dia itu sangat terang, satu sisi mungkin di bawah mata, di bawah hidung ada bayangan yang keras. Itu kan kurang oke. Jadi kita harus bisa uh, mengakali, oh mana sih cahaya alami yang bisa kita manfaatkan, mana yang harus kita hindari. Jadi harmoni dalam mengambil foto. Setelah mencari tahu, mengidentifikasi beberapa hal yang di atas, kita juga harus mengidentifikasi settingan kamera mana yang harus digunakan untuk menghasilkan foto yang oke atau yang sesuai dengan rancangan kita atau konsep kita. Mungkin mulai dari penggunaan segitiga exposure, mungkin dari perspektif yang mau digunakan, backgroundnya seperti apa, blurnya, lensa yang digunakan seperti apa, dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti kita capek coba-coba settingan, padahal istilah sesi foto yang sesungguhnya itu belum dimulai. Mungkin subjeknya jadi istilahnya sudah energi sudah habis untuk mencoba-coba settingan kamera, padahal hasil akhirnya itu baru bisa didapatkan, baru bagus ketemunya di sesi akhir, karena di beberapa waktu awal kita terlalu sibuk untuk coba-coba settingan. Jangan sampai hal ini mengganggu ritme kerja kita. Nah, settingan jangan terlalu banyak diubah-ubah juga, kecuali memang dibutuhkan ya. Jadi kita harus matang dulu, ini harusnya pakai kayak gini. Ini harus tegas juga terhadap diri kita sendiri, karena mungkin kalau ada dorongan untuk mengeksplor, oh ini terlalu radikal eksplornya juga nanti hasilnya akan kurang optimal. Yang poin tadi istilahnya teknis saja ya, nanti teman-teman akan tahu sendiri settingan kamera seperti apa yang akan dibutuhkan pada skenario fotografi yang teman-teman rancang. Yang berikutnya tentu tekan shutter ya, atau tombol rana. Tekan shutter tadi kita sudah menekankan juga bahwa jangan ragu untuk mengambil foto. Jadi ambil aja, nanti baru diedit sesuai dengan imajinasi atau konsep apa yang ada di pikiran kita, atau yang sudah disepakati dengan, mungkin ada kalau klien ya, dengan klien atau dengan orang lain. Oke, kita singgung lagi sejenak mengenai komposisi, yaitu tentang bagaimana kita sebagai fotografer menempatkan subjek yang ingin kita foto ke dalam sebuah frame sehingga hasilnya lebih baik. Karena foto yang terbaik itu biasanya tidak dihasilkan secara kebetulan saja, bukan by accident, melainkan direncanakan dulu dan dikomposisikan secara hati-hati. Nah, seringkali komposisi ini yang menentukan apakah foto kita itu menarik, bagus atau tidak, bukan gear-nya, bukan kamera kita apa, atau pengetahuan teknis gimana. Sebuah foto yang dihasilkan menggunakan mode auto, istilahnya ya, kasarnya gitu ya, hasilnya bisa lebih bagus dibandingkan yang dengan mode manual yang dengan teknis yang bagus, karena pengetahuan tentang komposisinya dapat. Jadi kita tekankan di sini bahwa komposisi itu penting sekali, karena itu yang memberi nyawa atau memberi istilahnya ruh bagi foto kita. Untuk melakukan komposisi kita harus tentukan dulu nih point of interestnya tuh apa sih, atau subjeknya yang mau kita ambil itu apa, yang ingin ditonjolkan dalam sebuah foto. Ketika kita sudah mendapatkan point of interestnya, kita tinggal melakukan framing ya, atau membingkai subjek atau point of interest tadi ke dalam sebuah gambar. Nanti kita perhatikan juga posisinya di mana sih dia. Karena posisi subjek atau point of interest dalam foto itu sangat menentukan ya, apakah foto tersebut menarik atau biasa saja. Dalam merancang komposisi, yang pertama seperti sudah kita singgung tadi, kita harus bisa memvisualisasikan konsep foto apa yang akan diambil. Nah, yang kedua itu kita memilih subjek foto yang akan ditonjolkan. Tadi juga sudah disebut, karena mungkin dalam satu frame itu ada banyak hal yang menarik.
Cuma kalau terlalu banyak hal yang menarik, menurut kita menarik ya, mungkin wah ini subjeknya pakai baju warna-warni, oke, di situ ada, ada bapak-bapak yang posenya bagus atau raut mukanya itu menunjukkan ekspresif, atau bangunannya itu wah cantik dan lain sebagainya. Nah, jangan terlalu banyak ya. Nanti kita akan singgung juga eh, poin yang ditonjolkan itu jangan terlalu banyak karena kalau terlalu ramai nanti fotonya crowded dan bisa jadi eh, subjek utamanya nggak menonjol. Nah, pilih salah satu saja yang ditonjolkan per foto. Nah, nanti kalau teman-teman mau menonjolkan eh, subjek lain ya silahkan bikin foto lagi, beda fotonya. Jadi biar fotonya itu tidak eh, salah fokus lah orang yang lihat. Tentukan pusat perhatian sudah, lalu juga kita tentukan orientasi foto yang akan dihasilkan, apakah vertikal atau portrait, maupun horizontal atau landscape, mau pakai proporsi 1:1, 4:3, 16:9, dan sebagainya. Nanti masing-masing kan mempengaruhi bagaimana kita mengkompos ya. Ya, kita bisa melakukan cropping belakangan, cuma kalau sejak awal ketika kita ambil foto itu istilahnya sudah matang dulu, nanti kita enak pada saat ngedit, nggak perlu banyak informasi yang dibuang karena kita sudah matang pada saat menentukan orientasi dan juga proporsi. Yang berikutnya kita harus menentukan dulu jarak pengambilan gambar, sejauh mana kita berdiri atau pose apapun di depan subjek, atau pakai lensa berapa, itu kan mempengaruhi jarak, istilahnya jarak virtual ya di antara kamera dengan subjek. Nah, dan juga kita harus menentukan juga point of view, mau diambil dari sudut mana sih, atau mau dari atas atau dari bawah atau dari setinggi mata, setinggi dada dan sebagainya. Nah, kita juga harus punya gambaran, punya rencana ketika, nanti objeknya akan bergerak kemana sih? Kita harus antisipasi jangan sampai kehilangan momen, karena tidak semua subjek yang kita foto itu kita bisa mengontrol ya. Mungkin kita ada di liputan yang tidak bisa kita, ini nggak bisa kita arahkan ya subjeknya. Ini seperti itu, kita harus tahu kira-kira, dia itu mau habis ini mau ngapain sih? Nah, itu tantangannya. Nah, mungkin kamera yang baru sekarang tracking autonya, autofokusnya atau yang lain itu trackingnya cepat. Tapi mungkin untuk kamera-kamera yang agak lama atau kamera handphone tidak secepat itu. Jadi untuk mengantisipasi fotonya, istilahnya kan kadang fokusnya miss atau posenya tidak dapat atau gimana, komposisinya tidak matang karena kita telat mengantisipasi pergerakan objek tersebut atau subjeknya. Nah, kita juga harus kemudian memperhatikan background ya atau latar belakang si subjek itu. Bisa jadi nanti dia itu backgroundnya akan mendukung komposisi kita atau justru mengganggu. Kita harus teliti, jangan sampai posenya udah bagus nih, cahaya sudah oke, cuma backgroundnya itu kok ada kayak sampah visual itu. Kita kan nanti harus, ya kalau bisa dihilangkan atau diedit dengan Photoshop atau post processing, oke lah. Cuma kan kadang eh, hal itu bisa dihindari kalau dari awal kan lebih bagus. Itu mengurangi istilahnya manipulasi di post processing ya, mengurangi kerja yang istilah tidak perlu. Nah, atau justru background yang bagus itu malah membantu kita dalam menghasilkan foto. Jadi kita tidak perlu ngedit-ngedit background yang sedemikian rupa kalau backgroundnya sudah oke, sudah sesuai dengan fotonya atau sesuai dengan subjeknya. Nah, yang paling sulit adalah kemudian kita harus menyusun setiap komponen foto itu dalam frame. Ada tadi subjek ya, ada tadi mungkin komponen-komponen pembantu, mungkin background atau juga mungkin ada objek-objek lain yang kita harus bisa memanfaatkan itu ke dalam sebuah frame, mencarinya agar dapatkan komposisi yang terbaik. Terutama kalau komponen-komponen dalam foto itu kita istilahnya itu pergerakannya tidak bisa kita kontrol tadi ya.
Mungkin ada orang-orang yang selalu lalang, atau hewan-hewan yang berlarian, atau angin, dan sebagainya. Awan, itu kan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, ini kita harus bisa pintar-pintarnya, sepintar mungkin untuk menyusun komponen-komponen tadi ke dalam sebuah frame. Jadi fotonya itu iya kaya, cuma pas. Jadi komposisinya itu oke lah, kita bisa mendapatkan foto yang memuaskan. Dan yang berikutnya, kita dalam membuat komposisi harus bisa mengarahkan perhatian dari viewers, pemirsa ya, kepada subjek utama. Jangan sampai orang yang nonton itu salah fokus. Karena kadang didapati bahwa subjeknya itu mungkin orang, cuma karena pemandangannya itu bagus, eh, kita kan istilah perhatiannya tidak jatuh ke orang itu. Atau mungkin foto produk, cuma karena eh, istilah modelnya terlalu ditonjolkan, jadi orang fokusnya ke modelnya. Kayak foto-foto endorse gitu ya, repotnya di situ. Ya kita harus bisa mengatur lah. Ya itu fotonya menarik, cuma menariknya itu eh, kalau kita lihat di IG atau di mana ya, menariknya itu bukan ke produknya, tapi ke mbak-mbaknya atau mas-masnya yang mengenakan atau mengendorse produk itu. Itu kan bermasalah. Jadi fotonya itu miss. Nah, kita coba lihat salah satu cara pengambilan gambar dari jarak jauh atau long shot. Kita bisa lihat di contoh ini. Nah, objek yang difoto itu tampak kecil karena kameranya jauh. Ya. Ini fungsinya untuk menampakkan suasana di sekitar subjek. Jadi di sini kan bisa terlihat subjeknya apa sih yang ada di fokus ya. Bukan tentara yang ada di, bukan ini subjeknya ya. Subjeknya adalah di sini. Dia orang-orang yang naik perahu di sungai ya. Ini kan diambil dari jarak yang jauh. Jadi suasananya tampak. Oh mereka sedang apa sih? Udah naik perahu menyeberangi sungai. Nah, captionnya bisa dibaca di bawah. Ada juga jarak pengambilan gambar medium shot. Ini bisa kita lihat lebih sempit dari yang tadi. Ini lebih fokus, tampak subjeknya jelas, ada backgroundnya dan sebagainya. Nanti kita juga akan bandingkan dengan yang lebih dekat. Nah, ada juga jarak pengambilan yang dekat sekali, close up. Biasanya subjeknya terlihat besar, sehingga viewers itu fokus kepada si subjek. Kan ini fungsinya kalau untuk manusia ya biasa untuk melihat raut mukanya atau ekspresinya, atau juga menangkap detail dari subjek foto. Ya, masuk pada sudut pengambilan gambar, kita biasa mengambil gambar itu yang paling mudah eye level ya, atau setinggi mata. Kisarannya mungkin ya kalau orang Indonesia ya antara 140 sampai 170 cm kan matanya, sekitar itu. Jadi seolah-olah penonton itu menyaksikan gambar tersebut dari ketinggian mata mereka memandang sendiri. Ya, beberapa contohnya seperti ini. Kita bisa juga mengambil foto dari high angle atau sudut yang tinggi ya. Jadi kamera ditempatkan lebih tinggi daripada subjek. Kalau bisa juga mungkin ada istilah bird eye dan lain sebagainya. Itu cuma istilah. Jadi intinya kita ambil dari atas menghadap ke bawah. Tentu efek yang ditimbulkan nanti beda-beda. Bisa kita dapatkan mungkin kalau dari atas itu seperti apa. Ini kan perspektif yang tidak bisa ditangkap dari mata biasa. Jadi orang harus manjat atau harus berdiri di atas subjek untuk mengambil gambar itu. Dia memberikan pengalaman yang berbeda. Nanti ada juga yang mungkin ambil dari ekstrim dari atas, pakai drone dan sebagainya. Kita juga bisa ambil foto dari sudut yang low angle, atau posisi kameranya kita tempatkan lebih rendah daripada subjek foto. Nah, untuk beberapa kamera mungkin terbantu dengan adanya fasilitas screen atau layar yang bisa ditekuk ke atas.
atau untuk yang tadi untuk high angle kita bisa juga pakai kamera yang bisa layarnya bisa ditekuk ke bawah. Tilting itu sangat membantu untuk kita mendapatkan komposisi yang kita inginkan. Nah, ini beberapa contoh fotonya. Nah, kita juga bisa menempatkan subjek utama, baik itu di belakang objek lain ataupun di depan objek lain. Di sana kita gunakan variasi foreground ataupun juga variasi background. Nah, ini tergantung nanti kreativitas teman-teman dan juga situasi apa yang dihadapi pada saat pengambilan foto. Bisa jadi foreground dan background itu kita bisa kontrol atau kita bisa setting, atau bisa jadi foreground maupun background itu ada alami. Jadi kita tinggal manfaatkan aja, tinggal pinter-pinternya menempatkan mengarrange atau mengomposisikan subjek di antara objek-objek lain. Nah, kemarin juga sudah kita bahas mengenai komposisi rule of thirds, kita singgung lagi karena mungkin dari foto-foto yang teman-teman kirimkan ada yang beberapa mencoba memakainya. Nah, intinya ini adalah komposisi yang kuno, yang lama ya. Iya klasik bukan? Kalau kuno kan kesannya out of date, tapi ini komposisi klasik yang masih sering digunakan karena mudah mendapatkan foto yang estetik dengan komposisi ini. Intinya adalah menempatkan subjek pada sepertiga frame ya. Kita bisa lihat foto yang ini subjeknya itu di tengah dua-duanya ya, yang di atas. Tapi yang di bawah kemudian digeser ditempatkan pada sepertiga frame ya di sini. Tujuannya untuk membuat foto yang lebih menarik karena dia memanfaatkan ruang kosong. Ini kan ruang kosong ya. Kalau ini kan ruang kosongnya sedikit. Ya di sini kan ada di sini, jadi atau negative space, kemudian fotonya bisa lebih menarik. Nah, ini komposisi yang sangat populer karena mudah dipelajari dan juga hasilnya itu ya efektif ya. Tapi tentu juga tidak semua foto harus menggunakan prinsip ini. Di beberapa kamera yang baru atau digital maupun di handphone, kita bisa mengaktifkan garis bantu ini untuk membantu kita mendapatkan komposisi ya. Atau juga bisa nanti kita cropping di proses editing untuk mendapatkan komposisi tersebut. Tapi akan lebih bagus kalau kita pada saat motret sudah ditentukan dulu. Kalau kita mau pakai rule of thirds, kita pada saat motret ya harus dipaskan atau ditempatkan subjeknya pada sepertiga frame. Ada juga aturan the rule of space atau ruang dalam foto ya. Kita tadi kan ruang kosong, ini juga kita beri ruang kosong ini untuk mungkin kalau subjeknya bergerak, kalau dalam contoh ini kan hewan semacam kijang, dia bergerak. Kalau dia di tengah-tengah kan pergerakannya tidak terlalu terlihat dalam gambar yang diam. Kalau yang di bawah kita kan bisa lihat, oh ini mau gerak ke sini toh, orang sudah paham. Nah, bisa juga digunakan ruang atau diberikan ruang ke arah atau di sisi yang dipandang atau tempat subjek itu mengarahkan pandangannya. Selanjutnya dalam komposisi kita juga harus menempatkan focal point atau titik fokus dalam foto kita agar fotonya tidak datar atau hambar. Nah, seperti di sini di foto landscape biasanya kan kita potret pemandangan begitu saja tanpa ada titik fokus apa sih yang menarik dari pemandangan itu, yang orang itu memusatkan perhatian di mana sih. Kalau di sini apa? Gunungnya ada banyak. Ini apa? Pohonnya jauh dan juga tidak detail. Titik-titik kecil ini terlalu kecil. Perahu kecil mungkin ya. Ini terlalu kecil untuk jadi titik fokus. Nah, ketika kemudian ada perahu yang besar di sini, fotonya kan akan lebih bagus. Nah, kebetulan juga di sini ada diterapkan juga rule of thirds di sini. Perahunya ada di sepertiga frame. Ini kan akan lebih
bernyawa fotonya ketika ada titik fokus yang jelas. Dalam komposisi foto kita juga bisa menerapkan prinsip simplifying atau menyederhanakan elemen-elemen dalam foto. Nah, setelah kita menentukan subjek foto yang ingin kita tonjolkan, kita bisa singkirkanlah elemen-elemen yang sifatnya itu bisa mengganggu atau mendistraksi ya dalam sebuah foto. Jadi intinya agar orang yang melihat foto itu tidak gagal fokus, tidak salah fokus pada elemen lain yang kurang penting, yang tidak ingin kita tonjolkan. Karena foto yang ramai itu, kadang ramainya itu chaotic ya, kacau, bukan ramai yang istilahnya nyaman untuk dipandang, tapi malah ramai yang mendistraksi. Itu kan tidak bagus untuk sebuah foto. Kita bisa mengakalinya misal dengan mencari background yang tidak mengalihkan perhatian, atau backgroundnya itu mungkin seragam atau mungkin tidak mencolok. Nah, kita juga bisa mengfoto dengan lebih dekat ya, lebih close in ya. Tadi kan ini contohnya foto Colosseum, kalau dari jauh kan tidak berkesan ya. Ini ada orang-orang penonton, ada awan dan sebagainya. Ini kan kurang bernyawa. Jadi banyak elemen-elemen yang tidak penting. Nah, ini ketika kita mendekat, mungkin diambilnya dari sisi sini, dari bawah, itu kan terlihat megah, terlihat lebih menarik dibandingkan yang atas. Jadi bisa kita lakukan mendekati subjek agar lebih fokus, lebih istilahnya isolasi subjek dari backgroundnya itu lebih terlihat, lebih terasa. Bisa juga dengan nanti di cropping. Nah, bisa juga dengan menggunakan istilahnya kalau populer bokeh ya, background blur. Itu mungkin menggunakan lensa dengan bukaan yang besar atau juga lensa dengan zoom ya. Zoom yang cukup besar kan efek di belakangnya bisa terlihat subjeknya itu lebih menonjol. Dia terpisah atau independen dari backgroundnya. Ini akan membuat fotonya lebih bagus karena lebih sederhana, tidak banyak komponen yang mengganggu. Dalam komposisi kita juga bisa memanfaatkan apa yang dinamakan angle of view atau sudut pandang. Nah, salah satu cara yang mudah untuk menyederhanakan komposisi adalah dengan zoom in. Tadi kita juga sudah bahas. Atau juga mendekat ke subjek. Zoom in itu misal kalau kita pakai lensa mungkin kit ya. Kalau kit itu kalau APS-nya sekitar 18 sampai 50 mm. Jadi kita pakai aja yang mungkin 50 mm-nya kita pakai, atau yang lebih panjang dari itu, atau kita mendekat ke subjek yang kita foto, sehingga ini kan bisa kita bisa lihat ilustrasinya ketika dia pakai lensa yang lebar, maka di belakang ini objeknya yang di background kan banyak yang masuk. Ketika dia pakai lensa yang lebih focal length-nya lebih istilahnya lebih panjang, dia akan semakin menyempit. Jadi distracting point-nya, elemen-elemen yang bisa mengganggu perhatian si penonton akan berkurang ketika sudut pandangnya menyempit. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan tadi lensa yang lebih panjang focal length-nya atau mendekatkan diri ke subjek. Nah, kalau pakai lensa HP gimana? Biasanya kalau HP sekarang tuh smartphone lensanya itu kan ultra wide ya. Dia itu lebar banget. Jadi meskipun jaraknya dekat, background-nya itu masuk semua bisa jadi. Itu tantangannya ya. Padahal kalau dia semakin dekat subjek, kalau subjek mungkin orang, ukuran mukanya juga proporsinya berbeda, mungkin bisa lebih bulat. Nah, itu hal-hal yang perlu kita cermati. Nah, karena tidak hanya untuk membuat gambar terlihat dekat, zoom in atau menggunakan tadi focal length yang lebih panjang juga akan menyempitkan sudut pandang tadi. Nah, lensa telefoto ya atau lensa tele kalau kenalnya itu, baik itu yang medium tele atau yang full telefoto. Medium tele itu mulai 85 mm ekuivalen di full frame ke atas, ya akan menghasilkan isolasi subjek yang lebih baik, dan juga nanti bisa kita lihat efek blur di backgroundnya itu akan lebih baik pula. Jadi backgroundnya akan
istilahnya ngeblur itu apa ya? Buram ya, atau tidak fokus lah, out of focus, blur itu intinya itu. Nah, focal length tadi atau panjang vokal tadi juga memengaruhi ukuran subjek dan background, ukuran relatif ya dalam frame. Nah, nanti teman-teman coba perhatikan ini, ketika dia pakai lensa dengan focal length 20 mm, ya kan berbeda efeknya terhadap muka si atau bentuk tubuh ya, nggak cuma muka ternyata, bentuk tubuhnya si model ini kan berbeda-beda. Jadi yang paling mendekati realita itu mulai mungkin 50 mili ke sana itu bentuknya mulai 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 normal ya. Di sini mungkin dari 100 mili ke atas hampir mirip. Nah, ini kan efeknya bisa kita lihat. Kalau dia 20 mm mukanya jadi aneh ini ya. Begitu juga ini dengan skenario outdoor menggunakan lensa yang wide 25 mm. Contohnya di sini uh, ukuran ukuran si model dan juga backgroundnya kan berbeda dengan kalau dinaikkan ke 50 mili, 100 mili dan 200 mili. Ini lokasinya sama, cuma lensa yang digunakan focal length-nya beda dan juga jarak pengambilan gambar antara subjek dengan fotografer itu disesuaikan agar mendapatkan komposisi yang kurang lebih sama. Di sini kan ada efek istilahnya jaraknya antara model dan background atau jarak di belakang ini kan berbeda. Jadi silahkan nanti diperhatikan atau dicoba-coba kalau punya lensa yang tele dibandingkan dengan lensa yang wide. Nanti efeknya gimana? Nah, kita juga harus teliti karena mungkin kalau mau mendapatkan background, kita coba pakai lensa yang wide agar dapat semua. Semua efeknya apa nanti? Nanti efeknya seperti ini. Orangnya jadi bentuknya tidak proporsional. Mukanya jadi kelihatan lebar dan sebagainya. Itu kan kurang menarik. Apalagi mungkin kalau kita ada di event yang istilahnya kita dibayar untuk itu. Jangan sampai fotonya kurang menarik gara-gara salah memilih focal length. Oke, dalam komposisi juga kita bisa memanfaatkan skala ya. Jadi orang yang melihat foto kita kan nggak tahu toh, ini tuh besarnya seberapa sih. Kita harus menggunakan benda-benda yang kira-kira orang itu tahu besarnya seperti apa. Ini kan air terjun yang besar ya, Niagara ya. Mungkin Niagara Falls. Jadi orang yang lihat tuh nggak tahu, oh ini sebesar apa sih? Apakah cuma istilahnya sekian meter dan sebagainya, kan nggak tahu. Oleh karenanya keberadaan kapal-kapal di sini itu kan bisa memberikan gambaran, oh ternyata besar banget ya air terjunnya. Itu bisa membuat penonton itu lebih appreciate atau lebih paham juga tentang apa sih yang difoto ini, spesialnya apa. Padahal kalau ada skalanya kita bisa tahu bahwa air terjunnya gede banget. Oke, selanjutnya dalam komposisi kita juga bisa memanfaatkan garis karena mata kita senantiasa tertuju pada pola-pola yang membentuk garis dalam sebuah frame ya. Nah, kita bisa menggunakan garis-garis dalam foto untuk menarik perhatian viewers kepada elemen-elemen yang ingin kita tonjolkan atau elemen-elemen kunci dalam foto. Nah, misalnya garis paralel yang bertemu atau converging. Dia menciptakan titik lenyap di kejauhan atau vanishing points. Nah, ini fungsinya untuk menciptakan kedalaman dan juga perspektif. Ada juga garis horizontal. Dia memberikan nuansa sunyi dan damai. Garis vertikal memberikan nuansa yang kuat, solid, dan juga permanen. Diagonal memberikan nuansa yang dinamis ya. Diagonal itu seperti ini. Nah, ada pula pola garis lurus yang memberikan nuansa yang formal atau dia itu diciptakan disengaja buatan manusia. Ada juga garis yang lengkung. Ini nuansa yang diberikan adalah kasual, halus, alami, anggun. Nah, setiap kali mengambil foto dengan elemen garis, misalnya itu garis yang ada di horizon laut atau di jalan, bangunan dan lain-lain,
itu pastikan kamera itu datar pada garis tersebut ya. Nanti bisa dikoreksi. Kalau ada miring sedikit bisa dikoreksi. Nah, tapi kalau ingin miring, minimal sudutnya itu 20 derajat ya dari garis agar kesannya itu dapat. Nanti kalau kurang dari itu kesannya itu kita kurang teliti dalam mengkomposisikan foto. Tapi kalau miringnya lebih dari itu, ya artistik, ada kesan yang tersendiri. Menciptakan mungkin yang kita kejar adalah efek-efek tertentu. Nah, penting untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, contohnya dalam foto berikut, ini ada garis, ada dua garis di sini ya. Yang pertama garis diagonal jembatan dan juga garis vertikal gedung-gedung. Nah, ini dalam foto ini garis diagonalnya memberi kesan dinamis pada background yang statis, ada kontras di sini ya. Kalau gedung vertikalnya tadi buatan manusia, tegas dan sebagainya. Kalau miring itu garis diagonal kesannya dinamis karena ini jembatan. Nah, bisa juga bicara bahwa jembatan itu tempat orang berpindah ya, dari titik A ke titik B menyeberang, dia ingin berpindah lokasi dan sebagainya. Ini menuntun mata viewers dari kiri ke kanan ya. Ada fungsinya jembatannya karena miring. Kalau lurus tentu kesannya beda. Nanti fotonya akan berbeda kesannya ketika garisnya mungkin diambil dari posisi yang lurus. Nah, perhatikan juga di sini ada rule of thirds yang dipakai. Ini rule of thirds-nya membagi ini yang bawah air, yang sini dapat jembatan kan. Jadi dalam satu foto itu bisa jadi unsur-unsur komposisinya atau prinsip-prinsipnya dipakai beberapa sekaligus yang menghasilkan foto yang oke. Contoh berikutnya adalah ini penggunaan converging lines ya. Ini kan garis-garis yang bertemu di satu titik untuk menuntun mata kita kepada modelnya ini, model si perempuan. Nah, perhatian juga penggunaan ini di sini ada pakai juga rule of thirds. Nah, di sini sepertiga atas dapat hutan, 2/3 bawah sampai sini. Nah, seperti inilah. Nah, jadi teman-teman dalam mengkomposisikan harus cerdik-cerdik dan itu tidak bisa instan karena dilatih. Oke, sekian pertemuan kali ini, materi bisa kita akhiri. Good luck, selamat mencoba dan jaga selalu kesehatan.